Bismillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Baiklah, selamat pagi dan siang atau sore rekan-rekan mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental bagi arah bangsa kita. Nah, Pancasila sebagai paradigma holistik dalam pembangunan nasional pada saat pertama ini juga bagaimana kita mungkin sebagian dari kita mendengar kata Pancasila, kita langsung teringat dengan hafalan-hafalan di jenjang kita dari SD sampai SMA atau dari MI hingga MA. Nah, atau MTS. Nah, sekarang ini hari ini kita akan bedah Pancasila ini bukan sebagai doktrin yang mati, tapi melainkan sebagai sebuah kerangka berpikir atau paradigma yang hidup dan relevan yang seharusnya menjadi kompas bagi setiap kebijakan di negeri kita ini, Indonesia. Nah, eh, jadi makna dalam paradigma pembangunan ini apa? Apa itu pembangunan gitu? Nah, pembangunan ini eh, bukan cuma soal membangun jalan tol, membangun gedung tinggi, atau meningkatkan PDB, pendapatan domestik bruto di negara kita. Nah, tetapi paradigma ini, kalau kita bisa kutip itu adalah, ada kutipan, paradigma itu adalah proses multidimensional gitu. Nah, jadi mencakup perubahan yang mendasar atas struktur sosial, kemudian sikap-sikap masyarakat, dan juga institusi-institusi nasional. Contohnya apa? Contohnya adalah pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Ini bukan sekedar memindahkan bangunan gitu, tetapi ini adalah proyek rekayasa sosial yang raksasa gitu. Pertanyaannya, apakah perubahan sosial yang terjadi sudah sesuai dengan paradigma kita? Nah, itu kan pertanyaannya tuh. Nah, jadi apa itu paradigma gitu? Nah, paradigma secara sederhana ini bukan sekedar model, tapi dia sebuah world view atau jendela dunia atau pandangan dunia. Bagaimana itu paradigma itu adalah pandangan dunia tersebut. Nah, kalau kita lihat paradigma itu seperti kacamata yang saya pakai saat ini gitu. Nah, jika kita melihat pakai kacamata Pancasila misalnya, maka setiap masalah kemiskinan, setiap masalah korupsi, setiap masalah kerusakan lingkungan akan kita lihat dengan kacamata Pancasila. Maka kita cari solusinya dengan lensa ketuhanan, dengan lensa kemanusiaan, dengan lensa persatuan, dengan lensa kerakyatan, dan lensa keadilan. Nah, itu ketemu dengan kacamata Pancasila gitu. Karena uh, dapat para ahli seperti Thomas Kuhn namanya itu ya. Nah, itu dalam dia sering mempromosikan bagaimana istilah paradigma dalam sains. Seperti halnya paradigma dalam sains itu menentukan cara ilmuwan bekerja gitu. Paradigma Pancasila berarti menentukan cara bernegara, cara bangsa ini seharusnya bekerja gitu. Seperti dikatakan Thomas Kuhn tadi, dalam bagaimana Pancasila itu dalam paradigma adalah menentukan cara negara bekerja, cara bangsa ini seharusnya bekerja, dan bagaimana cara bangsa ini membangun dirinya. Nah, itu adalah maksud dari uh, pengertian dalam paradigma tadi. Nah, menurut para Thomas Kuhn. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai cita-cita normatif gitu. Nah, Pancasila sebagai cita-cita normatif ini berarti artinya apa? Pancasila itu eh, mempunyai tujuan ideal seperti North Star gitu atau bintang petunjuk arah. Pancasila ini sebagai cita-cita normatif itu adalah sebagai pembangunan dalam perjalanan untuk terus mendekati sebuah bintang itu gitu. Nah, sesuai dengan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 misalnya. Itu tentang visi Indonesia di masa depan gitu. Dan ini bukan sekedar wacana gitu. Tetap MPR nomor 7 tahun 2001 tentang visi masa depan Indonesia itu. Tetapi dia apa? Tapi ada landasan hukum berarti kan ketetapan MPR itu kan. Berarti landasan hukumnya itu adalah mengukuhkan Pancasila sebagai apa? Visi bangsa dari TAP MPR nomor 7 tahun 2001. Nah, contoh konkretnya apa? Teknokratis
versus proyek moral gitu. Misalnya nih, yang lagi viral nih pembangunan kereta cepat WUS. WUS itu kan yang lagi di hot-hotnya dibicarakan oleh Menteri Purwaya, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan Purwaya. Nah, WUS, pembangunan jalur kereta cepat, secara teknokratis, ukurannya itu adalah apa? Kecepatan, efisiensi, dan keuntungan gitu. Dengan paradigma Pancasila, pertanyaannya menjadi, apakah proyek ini adil bagi warga yang tergusur sila kedua dan sila kelima misalnya? Apakah prosesnya melibatkan musyawarah dengan warga yang terdampak ada gitu? Itu sila keempat gitu kan. Apakah proyek ini memperkuat persatuan atau justru mempertajam kesenjangan dalam persatuan? Sila ketiga. Nah, inilah yang kita pertanyakan dalam Pancasila itu sebagai sistem normatif, bagaimana Pancasila ini tentang proyek teknokratis dan proyek moral tersebut harus disinkronkan. Ketika kita bangun jalur kereta cepat, bos, terus gimana yang warga terdampak itu sesuai dengan sila. Dengan sila inilah sesuai dengan TAP MPR nomor 7 2001 ini menjaga bagaimana visi masa depan Indonesia ini secara musyawarah, melibatkan masyarakat, kemudian proyek bagi warga yang tergusur dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya eh, paradigma dalam politik, hukum, dan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke area yang seringkali panas tuh, seringkali viral, seringkali menjadi topik algoritma gitu, yaitu politik dan hukum gitu. Nah, di sini paradigma Pancasila berfungsi sebagai penjaga martabat manusia gitu, dan juga kedaulatan rakyat. Nah, kalau kita bedah bagaimana setiap mandat dari setiap sila yang relevan, contoh mandat sila kedua misalnya, harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia. Hukum dan politik ini harus berpusat pada manusia, bukan kekuasaan. Makanya itu adalah prinsip inti dari paradigma Pancasila itu. Bagaimana hukum, politik ini harus berpusat pada manusia, bukan kekuasaan seharusnya. Kenapa begitu? Karena udah ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya di mana? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai pasal 28J itu tentang hak asasi manusia semuanya. Terus di mana lagi? Di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia gitu. Jadi, perlindungan HAM ini bukan sebuah konsep dari barat yang kita impor gitu. Tetapi langsung dari sila kedua Pancasila, konstitusi kita tentang hak asasi manusia ini. Nah, inilah dasar hukumnya. Prinsip intinya itu apa? Hukum dan politik harus berpusat pada manusia, bukan kekuasaan. Seharusnya begitu. Nah, kalau kita tengok lah, bagaimana terjadi dalam masalah hak asasi manusia ini. Lahirnya Komnas HAM, ya kan? Komnas Perempuan, atau LPSK lah. LPSK itu apa? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini adalah wujud nyata negara mencoba untuk menjalankan mandatnya dalam sila kedua gitu. Adanya Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Unit Pelindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini adalah wujud nyata negara mencoba menjalankan mandat sila kedua. Tentu ada hal negatif atau tantangannya gitu dalam menjalankan itu apa? Seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu gitu, yang masih menggantung gitu, tentang Munir lah, tentang uh, Marsinah lah, atau kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan gitu dan masyarakat adat, yang dimana masyarakat adat itu mempertahankan tanahnya yang akan digusur gitu oleh proyek pemerintah ini, atau korporasi-korporasi multinasional yang menggunakan dasar hukum negara untuk mengambil sumber daya alam ini. Atau contoh lain adalah di mana pembangunan misalnya ada yang perkebunan sawit, pertambangan emas, pertambangan batu bara, dan lain-lain. Ini berbenturan dengan sila kedua gitu. Nah, itu adalah lembaga-lembaga, itu tantangan kita itu. Nah, tidak lepas dari masalah uh, politik dan hukum. Tadi kan mandat sila kedua tuh. Sekarang mandat sila keempat gitu. Bagaimana demokrasi dan partisipasi itu bermakna gitu. Demokrasi ini bukan hanya pemilu 5 tahun sekali.
Kedaulatan rakyat itu hadir dalam setiap proses pembuatan kebijakan gitu. Ingat itu. Gitu. Karena apa? Karena itu kuncinya gitu. Kuncinya kita tuh jangan berpikir demokrasi itu 5 tahun sekali terus udah gitu aja partisipasi demokrasi kita dalam sila keempat. Maknanya bukan seperti itu paradigma, tapi kedaulatan rakyat itu harus hadir dalam setiap pembuatan kebijakan yang harus diiringi seperti kita baru demo DPR dan lain-lain itu kan. Nah, karena itu adalah hal yang penting seperti ada istilah seperti meaningful participation. Meaningful participation itu apa? Partisipasi yang bermakna. Nah, itu yang paling kita harapkan dalam mandat sila keempat dalam partisipasi bermakna ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana dalam kisah masalah politik dan hukum, kita bisa kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi lah, nomor 9 tahun 2020. Itu tentang cipta kerja putusan MK itu. Bagaimana Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa partisipasi publik ini bukan sekedar formalitas itu, bukan sekedar sosialisasi satu arah gitu, tetapi dia harus benar-benar didengarkan, dia harus betul-betul dipertimbangkan, dan dia harus diberi penjelasan jika ditolak gitu. Nah inilah yang harusnya MK menyatakan bagaimana partisipasi publik ini bukan hanya jejak formalitas, makanya penting kita harus meneliti atau mencari apa membuat Indonesia lebih baik lagi, make Indonesia great again itu dengan apa? Bahwa partisipasi publik itu bukan sekedar sebagai formalitas, bagaimana hanya sebagai satu arah aja selesai, tapi dia harus betul-betul didengarkan, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan jika ditolak bagaimana aspirasi masyarakat itu. Contohnya itulah tentang revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di satu sisi pemerintah ini berargumen dia butuh kecepatan untuk menarik investasi gitu. Di sisi lain, banyak serikat buruh, banyak mahasiswa, banyak masyarakat sipil. Ini dalam prosesnya tuh mereka merasa terburu-buru, jadi nggak partisipatif gitu, nggak tepat tujuan undang-undang itu. Jadi dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah suatu kasus yang laboratorium sempurna gitu. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana paradigma Pancasila, khususnya sila keempat, ini harus diuji dalam praktiknya gitu. Apakah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini sudah tercapai apa belum? Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya dari mandat-mandat sila dari hukum dan HAM ini gitu. Nah, itu baru sila kedua dan sila keempat ya. Dan selanjutnya mandat dari sila kelima gitu dari slide ini. Bagaimana keadilan sosial sebagai tujuan akhir gitu. Karena kalau melihat bagaimana arah teologis secara nilai-nilai yang tidak bisa tersentuh, ya, nilai-nilai goib, nilai-nilai orientasinya kepada tujuan akhir gitu kan. Bagaimana teologis teleologis tele teleologis ini berarti berorientasi pada tujuan. Tujuan akhirnya adalah dari semua hukum dan politiknya adalah keadilan sosial gitu. Nah, sehingga ada tolak ukurnya. Tolak ukur keberhasilannya apa? Bukan sekedar berapa banyak undang-undang yang dihasilkan. Tapi apakah undang-undang itu udah membuat masyarakat kita lebih sejahtera dan adil? Contoh apa? Contoh, program bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Itu di posko bantuan hukum itu. Di pengadilan-pengadilan ada tuh. Ini adalah implementasi sila kelima gitu. Memastikan bahwa keadilan itu tidak hanya yang dimiliki oleh yang punya orang yang punya uang, tapi adanya masalah hukum itu dengan seperti ini. Nah itu, oke, itu adalah slide kedua kita tentang paradigma dalam politik, hukum dan ekonomi. Selanjutnya kita melihat bagaimana paradigma berkeadilan Pancasila sebagai pembangunan ekonomi gitu. Nah ini. Indonesia ini adalah sebuah keajaiban. Kenapa begitu? Karena ratusan suku,
bahasa, dan agama itu bisa bersatu gitu. Ini ibarat sebuah lem yang merekat, ada lem sebagai perekatnya apa? Pancasila tersebut gitu. Nah, di slide ini kita bisa melihat bagaimana Pancasila ini menjadi paradigma dalam membangun masyarakat majemuk namun tetap satu gitu. Nah, fungsi dari pemersatu adalah integrator. Integrator itu apa? Fungsi nomor satu. Bagaimana kesepakatan bersama. Pancasila ini adalah kontrak sosial gitu. Atau common platform. Common platform itu apa? Titik temu gitu. Bagaimana para pendiri bangsa, founding father ini berasal dari latar belakang yang berbeda, dari nasionalis yang berbeda, dari agamis yang berbeda, dan lain-lain. Tanpa Pancasila, mungkin tidak ada Indonesia. Nah, contoh sejarahnya bagaimana? Momen penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta demi Persatuan Nasional. Ini sering kita ulang-ulang. Kewajiban memeluk syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Itu adalah contoh pengorbanan ego kelompok demi apa? Demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Sebuah cerminan semangat sila ketiga. Nah, itu dia. Integrator itu seperti itu. Nah, terus yang kedua apa? Integrasi kearifan lokal. Local wisdom. Di sini ada pergeseran paradigma gitu. Dulu pembangunannya seringkali sentralistik, terus tidak dan menyeragamkan, atau Jawaisme kan, dan lain-lain. Sekarang paradigma itu sudah bergeser kepada apa? Pemberdayaan keberagaman yang ada di Indonesia. Itulah local wisdom tadi, kearifan lokal. Bagaimana kalau kita berikan contoh itu pendidikan contohnya. Kurikulum Merdeka memungkinkan sekolah memasukkan muatan lokal sesuai budaya di daerahnya masing-masing gitu. Kemudian lingkungan. Contoh di Bali. Di Bali itu ada sistem subak gitu. Subak itu adalah sebuah irigasi komunal berdasarkan filosofinya tuh Trihita Karana yang diakui oleh UNESCO yang berjenjang itu. Ini adalah contoh apa? Subak itu. Itu adalah contoh subak di Bali itu sebagai kearifan lokal yang menjadi pembangunan berkelanjutan. SDGs kalau nggak ya kan. Nah, jadi contoh konkretnya pada local wisdom itu yang selanjutnya hukum. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, hak ulayat, dan beberapa peraturan daerah dari daerah tersebut gitu. Nah, itu adalah bentuk dari contoh konkret local wisdom tadi. Selanjutnya, gotong royong atau ketahanan sosial gitu. Inilah jiwa Pancasila gitu. Jiwa Pancasila itu gotong royong. Dan esensi dari Pancasila itu menjadi Pancasila ini diperas menjadi satu kata Eka Sila yang menurut Soekarno itu yaitu gotong royong gitu. Jadi bukan sekedar kerja bakti gitu Pancasila gotong royong itu. Nah, ini adalah modal sosial. Jadi gotong royong itu modal sosial gitu. Di mana pembangunan infrastruktur sosial ya, seperti kepercayaan, solidaritas, jaringan. Ini sama pentingnya dengan infrastruktur fisik, jalan dan jembatan. Jadi kalau kita samakan infrastruktur sosial dengan infrastruktur fisik itu sama dalam modal sosial kita. Contoh lah, gerakan crowdfunding atau urun dana di platform kitabisa.com. Ini membantu sesama kita yang sakit atau terkena musibah. Ini baru gotong royong versi digital. Terus gerakan jaga tetangga. Itu di mana timbulnya? Selama COVID-19, di mana komunitas saling membantu, komunitas saling memenuhi kebutuhan warganya, yang sedang apa? Isolasi mandiri gitu. Itu adalah contoh bagaimana gotong royong dan ketahanan sosial tadi. Nah, seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh kearifan lokal yang kita bisa ketahui dan juga kita mungkin selanjutnya paradigma global lokal. Bagaimana Pancasila ini sebagai tujuan yang berkelanjutan gitu. Di dunia yang terhubung ini, yang connected people yang dibawa oleh manusia Nokia dulu, dunia terhubung ini, yang perkembangan modern ini, kita nggak bisa membangun sendirian. Selalu ada agenda global yang akan disepakati. Yang itu disepakati bersama itu seperti SDGs itu lah.
Bagaimana SDGs itu adalah hal yang kita sepakati oleh dunia gitu, tentang pembangunan berkelanjutan, ya kan? Apakah berarti kita didikte oleh asing tentang SDGs itu? Tidak. Paradigma Pancasila itu justru menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs ini sesuai dengan diri kita gitu. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah Pancasila dan SDGs itu atau pembangunan berkelanjutan itu bukan hal yang baru. Tetapi SDGs ini bukan nilai impor, tetapi dia nilai-nilai itu overlap atau tumpang tindih dengan Pancasila. Contoh, prinsip dari pembangunan berkelanjutan bagi dunia itu apa? Leave no one behind. Jangan tinggalkan seorang pun. Ini adalah cerminan dari sila kedua, kemanusiaan dan cerminan dari sila kelima atau keadilan sosial. Nah, itu contohnya tuh. Banyak contoh sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kita bisa melihat bagaimana kejelasan tabel tadi, bagaimana di tabel-tabel slide ini highlight sila kedua contohnya. Lihat sila kedua. Inilah jantung dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tanpa kemanusiaan, tujuan-tujuan itu seperti pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender, ini kehilangan rohnya gitu. Nah, seperti itu. Highlight sila kelima. Dan sila kelima ini menjadi muara gitu. Dari banyak SDGs di bidang kesejahteraan. Ini adalah tujuan akhirnya gitu. Di mana masyarakat adil dan makmur. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah gambarannya. Dan slide selanjutnya, tantangan ya, tantangan kontemporer dan proyeksi tadi. Nah, seperti itu. Kita sudah melihat Pancasila ini kan dari berbagai bidang ya, dari segala aspek bidang politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita telah sampai pada tantangan terbesar di generasi kita ini. Apa? Era digital. Pancasila ini masih relevan nggak di dunia AI, di dunia TikTok, di dunia perang buzzer? Jawabannya apa? Justru semakin relevan gitu. Kenapa begitu? Ya karena kita nengok bagaimana rekapitulasi paradigma holistiknya. Bahwa secara singkat, fungsi dari setiap silanya adalah sebuah sistem yang terintegrasi atau ada poin-poin rekapitulasi di dalam slide tadi gitu. Bagaimana Pancasila ini seperti tubuh manusia gitu. Sila pertama dan sila kedua itu jantung dan otaknya gitu, atau moral dan etika kita. Sila ketiga itu adalah tulang rangkanya, itu pemersatu dari otak dan jantung tadi. Sila keempat itu sistem sarafnya, demokrasi, partisipasinya gitu. Sila kelima adalah tujuan, mengapa tubuh ini hidup, untuk sejahtera. Nah, seperti itu. Jadi, tantangan disrupsi digital ini adalah seperti dua sisi mata uang gitu. Bagaimana sisi ancaman itu seperti ancaman sila ketiga dalam persatuan. Bagaimana polarisasi politik di media sosial, hoax sara, echo chambers, yang membuat apa? Kita hanya mau mendengar pendapat yang sama, bukan mau mencari yang mana yang benar sebenarnya gitu. Wah gitu. Kemudian ancaman sila kelima juga ada selain sila persatu tadi, itu keadilan. Bagaimana kesenjangan digital atau digital divide, pinjaman online ilegal menjerat rakyat kecil, ya kan? Itu juga bagaimana uh, membunuh karakter pribadi kita. Seperti sila keempat kata itu buzzer. Buzzer itu memanipulasi opini publik sehingga apa? Membunuh diskusi sehat tadi. Nah, seperti itu. Banyak masalahnya. Nah, terus peluangnya bagaimana? Peluang kita adalah sila keempat itu adalah petisi online misalnya. Contoh, change.org, gerakan kawal pemilu, e-government yang transparan. Nah, itu tujuannya. Terus tantangan peluang baik teknologi itu apa? Sila kelima. Bagaimana
UMKM go online gitu, lewat Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Fintech, kemudian fintech memberi akses modal, platform edukasi online gratis, nah itu juga. Kemudian eh, peluang ketiga, sila ketiga itu media sosial tuh mempromosikan pariwisata dan budaya lokal gitu. Jadi lintas kolaborasi daerah juga penting. Nah, jadi inilah jalan ke depan dalam membentuk eh, eh, Indonesia emas di tahun 2045 gitu. Kemudian kita sampai di poin akhir kita, kesimpulan kita bagaimana kita telah melakukan perjalanan yang panjang membedah Pancasila dari berbagai sisi. Kini kita sudah menarik benang merah kita dan membuka hal diskusi yang sangat luas gitu. Karena uh, dalam kesimpulan ini kita harus ingat bahwa Pancasila ini bukanlah pusaka yang harus disimpan di museum, melainkan kompas yang harus kita gunakan setiap harinya untuk menavigasi kita menatap masa depan yang kompleks ini gitu, dari dan bangsa kita. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya hafal Pancasila tapi menghidupkan Pancasila tersebut. Oke, mungkin pembahasan hari ini sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa lanjutkan pertemuan 13. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.